Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 membuat video pembelajaran mengenai teori belajar sosial untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajarannya dari dosen pengampu Ibu Trisna SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Pratiwi, stambuk A11121097. Yuk sama-sama simak videonya. Pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori pemodelan. Perkenalkan, nama saya Febrianingsi dengan NIM A11121077. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian teori belajar sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Irham dan Wiyani. Irham dan Wiyani mengatakan bahwa teori belajar sosial, yaitu proses belajar seseorang akan lebih banyak melalui proses pengamatan terhadap situasi dan lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wahyudin S. Palada, NIM A11211091. Jadi, saya di sini akan melanjutkan materi dari Febrianingsi tadi. Menurut Komalasari, Wahyuni dan Karsi, yaitu modeling merupakan kegiatan belajar melalui proses observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Mentari dengan NIM A11211081. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian prinsip belajar sosial menurut Bandura. Yang pertama ada determinis resiproka, di mana determinis resiproka ini adalah keterkaitan secara timbal balik antara lingkungan dan perilaku. Menurut Bandura, perilaku seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan. Senada dengan hal itu, lingkungan juga bisa dibentuk oleh perilaku manusia di sekitarnya. Yang kedua, ada tanpa penguatan. Bandura menekankan bahwa penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dari melihat dan meniru hal yang dilihatnya. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Oktaviani Triping dengan stambuk A11121067. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Fajar Mentari. Materi selanjutnya yaitu fase dalam teori pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu fase perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal yang menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, Bapak dan Ibu harus mampu memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Fase yang kedua yaitu fase retensi. Fase retensi ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Putri dengan stambuk A11121092. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu fase produksi. Pada fase produksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Yang keempat yaitu fase motivasi. Fase motivasi ini merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Sekian dari saya dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiyah dengan standbook A1121076. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Fitriyanti Putri. Nah, pada materi berikutnya ada implementasi teori belajar sosial. Pada dasarnya, teori yang digagas Bandura memiliki konsep yang tidak terlalu rumit, yaitu seseorang hanya mengamati, lalu meniru atau mengulang kembali hal yang ia amati. Untuk mengimplementasikan ini, Bandura pernah membuat eksperimen menggunakan boneka yang diberi nama Bobo. Pada eksperimen tersebut, anak-anak diminta mengamati perilaku kasar dan agresif orang dewasa terhadap boneka tersebut. Nah, saat anak-anak tersebut diminta bermain bersama Bobo, mereka meniru tindakan agresif orang dewasa yang dilihatnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.